Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisis segmen pelanggan coffee shop yang menggunakan K-means clustering. Sebelumnya, perkenalan anggota proyek terlebih dahulu, yaitu ada Dava Dekaisha, AM Dian Pradita Gunawan, lalu ada Farah Mesintia, dan saya sendiri, Jasrino Maulana Putra. Oke, presentasi kali ini kontennya ada yang pertama pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat dan terakhir penutup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Mesintia. Terima kasih Rina atas kesempatannya. Jadi alasan yang melatar belakangi kami dalam melakukan analisis ini ialah dalam beberapa tahun terakhir ini industri coffee shop menjadi bisnis yang sangat kompetitif. Dikarenakan tingginya jumlah kompetitor, maka diperlukan pula sebuah inovasi dan pemahaman yang mendalam dari sebuah bisnis terhadap pola pembelian pelanggan. Namun tidak jarang juga bisnis mengalami kesulitan dalam melakukan segmentasi pelanggan sehingga strategi pemasarannya menjadi kurang efektif. Pada proyek ini, kami menganalisis sebuah dataset yang berjudul Coffee Shop underscore Transaction underscore 2023 dengan menggunakan algoritma K-means clustering untuk memberikan segmentasi pelanggan yang jelas, di mana hasilnya dapat membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih personal dan meningkatkan efektivitas penjualan. Berikutnya, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mengidentifikasi segmen pelanggan. Identifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik pembelian, seperti harga produk, jumlah produk, dan diskon yang diterima. Identifikasi segmen pelanggan dilakukan untuk memahami preferensi serta pola pembelian, sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan segmen tertentu. Selanjutnya, optimalisasi strategi penjualan. Optimalisasi dilakukan dengan menganalisis pola pembelian berdasarkan harga produk, jumlah produk, dan diskon untuk mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan, serta menyesuaikan penawaran dan produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan setiap segmen pelanggan, sehingga dapat meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Lalu, pemanfaatan model machine learning. Kami menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan data transaksi berdasarkan harga produk, jumlah produk, dan diskon, serta mengidentifikasi pola pembelian tersembunyi yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai perilaku pelanggan. Pemanfaatan model machine learning ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan efektif. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari analisis dan pembuatan model ini diantaranya memahami pola pembelian pelanggan, yakni memberikan wawasan yang mendalam mengenai perilaku pembelian pelanggan berdasarkan harga produk, jumlah pembelian, dan diskon yang diterima. Berikutnya, segmentasi pelanggan yang lebih baik dapat membantu membagi pelanggan dalam segmen yang lebih spesifik untuk mendukung strategi bisnis yang lebih terarah dan personal. Kemudian, pengambilan keputusan berbasis data. Menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dengan memanfaatkan hasil analisis dan clustering. Selanjutnya, ada peningkatan efisiensi operasional yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi volume transaksi untuk mengoptimalkan stok dan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Dan yang terakhir adalah evaluasi penjualan. Fungsinya menyediakan informasi untuk mengevaluasi performa produk dan menemukan peluang pengembangan dalam penawaran bisnis. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian Pradita. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah mendengar penjelasan dari rekan saya terkait pendahuluan di mana di dalamnya ada hal-hal yang melatar belakangi pembuatan proyek, serta apa saja tujuan dan manfaat dari proyek ini. Tentunya dalam pembuatan suatu proyek akan ada metode yang digunakan. Maka di sini saya akan menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam proyek ini. Seperti yang telah dilampirkan di layar, ini merupakan alur kerja atau flowchart kerja dari proyek ini. Dimulai dari pengumpulan data hingga visualisasi.
seperti yang terlampir pada gambar di layar. Pada proyek ini kami menggunakan dataset yang diperoleh dari mentor sebagai bahan untuk final project dalam program Accelerate Data Science Basics. Dataset ini berjudul coffeeshop_transactions_2023.csv yang berisi informasi tentang transaksi penjualan di sebuah kedai kopi selama periode tahun 2023. Dataset ini terdiri dari 750 baris data dan 6 kolom. Rincian dari setiap kolom yang ada dalam dataset terlampir pada tabel di layar. Setelah dataset dikumpul, dilakukan proses analisis data dan proses pemrosesan data pada tahap EDA dan pra-pemrosesan data. Pada tahap EDA terdapat 4 langkah utama. Pertama, statistik deskriptif. Tahap ini digunakan untuk memberikan ringkasan informasi tentang data seperti rata-rata, median, dan distribusi. Kedua, cek duplikat data. Tahap ini dilakukan untuk menemukan dan menghapus entry yang sama yang nanti dapat mempengaruhi analisis. Ketiga, cek outliers. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang tidak biasa dalam dataset. Dan terakhir, cek missing value dilakukan untuk mendeteksi dan menangani nilai yang hilang dalam data. Setelah EDA, tahap pra-pemrosesan data melibatkan 3 langkah utama. Pertama, konversi tipe data. Tahap ini diperlukan untuk memastikan bahwa data memiliki tipe yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Contohnya, mengubah string menjadi format tanggal. Kedua, encoding kategorikal. Tahap ini dilakukan untuk mengubah variabel kategori menjadi format numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning, khususnya K-means. Dan selanjutnya, ekstraksi fitur dan pemilihan fitur bertujuan untuk memilih dan mengembangkan fitur-fitur yang relevan dari data agar dapat meningkatkan kinerja model analisis yang digunakan. Setelahnya dilakukan pemodelan dengan K-means. Flowchart untuk algoritma K-means itu digambarkan pada gambar di layar, dan prosesnya dimulai dengan menentukan jumlah cluster K yang diinginkan. Gimana cara menentukan jumlah clusternya? Di sini kami menggunakan 2 metode, yaitu metode elbow dan metode silhouette score. Dari kedua metode ini, kami memperoleh dan menemukan 3 cluster. Setelah jumlah cluster ini ditentukan, centroid atau titik pusat awal untuk setiap cluster juga dipilih. Dan nantinya jarak antara setiap objek data dan centroid itu akan dihitung. Kemudian setiap objek dikelompokkan ke dalam cluster yang Kemudian setiap objek dikelompokkan ke dalam cluster yang memiliki centroid terdekat berdasarkan jarak yang telah dihitung sebelumnya tadi. Setelah pengelompokan dilakukan, algoritma memeriksa apakah ada objek yang berpindah antara cluster. Jika terdapat objek yang berpindah, langkah-langkah sebelumnya akan diulang untuk memperbarui centroid dan mengelompokkan ulang objek. Proses ini akan terus berlanjut hingga tidak ada objek yang berpindah dan akan menandakan kalau clustering telah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava. Oke, pada presentasi ini kita akan membahas hasil analisis segmentasi pelanggan coffee shop yang dilakukan dengan metode K-means clustering. Analisis ini memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi bisnis, terutama penemuan harga produk. Cluster 0, segmentasi pelanggan harga menengah. Karakteristik Cluster 0 ini terdiri dari pelanggan yang membeli produk dengan harga satuan rata-rata sekitar Rp30.433. Mereka cenderung membeli dalam jumlah kecil, dengan rata-rata total penjualan hanya 3,11 per transaksi.
Diskon yang diberikan juga bervariasi dengan rata-rata diskon 10,4%. Strategi bisnis. Pertama, pemeliharaan harga menengah. Terus tawarkan produk di kisaran harga ini sebagai andalan untuk menarik segmen pelanggan ini. Yang kedua, penawaran diskon. Pertimbangkan untuk memberikan diskon tambahan pada waktu tertentu untuk meningkatkan daya tarik produk di klaster ini. Yang ketiga, pemasaran berdasarkan pola pembelian. Fokus pada produk seperti cappuccino dan macchiato yang sedikit lebih populer di kalangan pelanggan klaster ini. Oke, di klaster pertama, segmentasi pelanggan premium. Karakteristik klaster pertama ini memiliki pelanggan yang lebih memilih produk dengan harga satuan rata-rata Rp44.774. Produk yang paling dibeli seperti mocha cake. Strategi bisnis yang pertama, optimalisasi penawaran premium. Pertahankan dan tingkatkan kualitas produk premium untuk memenuhi harapan pelanggan yang bersedia membayar lebih. Yang kedua, strategi diskon yang fleksibel. Kembangkan strategi diskon yang lebih variasi untuk menarik pelanggan dengan mempertimbangkan diskon yang lebih besar pada produk tertentu. Yang ketiga, pemasaran yang dikhususkan. Lakukan pemasaran yang menekankan kualitas dan keunikan pada produk ini untuk menarik segmen pelanggan yang premium. Yang klaster 2, segmentasi pelanggan harga rendah. Karakteristik klaster 2 didominasikan oleh pelanggan yang membeli produk dengan harga satuan rendah seperti americano dan teh, dengan rata-rata harga Rp17.641. Penjualan dalam klaster ini juga relatif sedikit per transaksi. Strategi bisnis. Yang pertama, fokus pada produk murah. Pertahankan dan perluas portofolio produk murah untuk memenuhi permintaan pelanggan di klaster ini. Yang kedua, efisiensi biaya. Tingkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi untuk mempertahankan profitabilitas meskipun margin keuntungan per unit lebih rendah. Promosi. Ketiga, promosi yang dikhususkan. Buat kampanye promosi yang menargetkan hari-hari tertentu atau bulan dengan penjualan yang lebih rendah untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jasrino. Oke, terima kasih Dava. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Wawasan berharga. Berdasarkan analisis K-means clustering yang telah dilakukan, kami mendapatkan wawasan mendalam tentang pola pembelian pelanggan. Wawasan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih terarah dan strategis. Selanjutnya, strategi pemasaran yang personal. Dengan informasi segmentasi yang diperoleh, coffee shop dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih personal dan relevan. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih efektif dalam menjangkau kebutuhan setiap segmen pelanggan. Lalu, pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, hasil analisis ini mendukung pengelolaan stok produk, alokasi sumber daya, dan perencanaan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Oke, bagian penutup. Proyek ini berhasil menganalisis pola pembelian pelanggan coffee shop menggunakan algoritma K-means clustering. Hasil segmentasi memungkinkan kami mengidentifikasi kelompok pelanggan berdasarkan karakteristik pembelian seperti harga, jumlah produk, dan diskon. Wawasan yang dihasilkan memberikan dasar yang kuat untuk strategi pemasaran yang lebih efektif serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data yang sangat relevan di industri kompetitif seperti coffee shop.
kami berharap hasil proyek ini dapat berkontribusi pada optimalisasi strategi bisnis dengan pemahaman pelanggan yang lebih personal. Terakhir, jika ada kritik dan saran, sangat kami nantikan untuk pengembangan lebih lanjut. Oke, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan yang berguna.